Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, selamat datang di portal edukasi digital Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin Banda Aceh. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang bantuan hidup dasar pada pasien dewasa. Perkenalkan, saya Dr. Melia Silvalila, spesialis emergensi. Sebagaimana kita ketahui, bantuan hidup dasar merupakan keterampilan dasar dalam memberikan pertolongan pada kasus henti jantung yang bisa terjadi di mana saja dan pada siapa saja. Dengan keterampilan yang kita pelajari pada hari ini, kita akan dapat menyelamatkan nyawa. Karena pada dasarnya setiap orang bisa menyelamatkan nyawa. Berbicara tentang bantuan hidup dasar, kita juga perlu berbicara tentang rantai kelangsungan hidup. Di mana rantai kelangsungan hidup ini ada yang di rumah sakit dan ada yang di luar rumah sakit. Di rumah sakit, kita pastinya melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap pasien-pasien kita. Namun jika ada kejadian henti jantung, kita harus dapat mengenali sejak dini dan harus mampu mengaktifasi dini tim Code Blue rumah sakit. Segera setelahnya, sambil menunggu tim datang, kita bisa langsung melakukan bantuan hidup dasar dengan penekanan pada pijat jantung. Selanjutnya, kita perlu mengakses defibrilasi dengan cepat sehingga pasien dapat dilakukan penanganan lebih lanjut dan terintegrasi sehingga nanti pada akhirnya pasien akan mengalami recovery yang baik. Sedangkan di luar rumah sakit sama rantainya, di mana nantinya setelah kita melakukan pengenalan dini, selanjutnya aktivasi tim ambulans gawat darurat dan akses defibrilasi. Dengan tim ambulan nanti pasiennya akan dibawa ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan pos henti jantung yang terintegrasi hingga nanti akhirnya kita berharap pasien kita mengalami recovery. Nah, selanjutnya kita akan bahas langkah-langkah tentang bantuan hidup dasar pada pasien dewasa. Jika kita menemukan pasien dalam keadaan tidak berespon, jika dia dalam posisi telungkup, segera kita telentangkan dan segera kita periksa respon korban. Bagaimana caranya? Dengan menepuk secara gentle kedua bahunya sambil memanggil. Dengan begitu kita memberikan dua rangsangan nyeri dan rangsangan suara. Dengan harapan pasien kita atau korban ini akan memberikan respon. Jika pasien atau korban tidak memberikan respon, segera kita meminta bantuan. Jika di rumah sakit, terutama di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, nomor bantuan yang bisa kita panggil adalah 150 dengan menggunakan telepon ekstensi rumah sakit. Namun jika ini kejadian di luar rumah sakit, kita bisa meminta bantuan kepada ambulans gawat darurat dengan menekan tombol 119 atau di Banda Aceh kita bisa menekan nomor 0651 22118. Segera setelah kita meminta bantuan, kita langsung mengecek nadi karotis. Di mana nadi karotis? Ada di leher, bisa di sebelah kiri, bisa di sebelah kanan. Cara menentukannya, dari tengah-tengah leher bisa kita tarik ke sebelah kiri atau sebelah kanan sekitar 2 jari untuk kemudian diraba di sana dalam jangka waktu maksimal 10 detik. Kita harus bisa memastikan ada atau tidak nadi karotis. Jika nadi karotis tidak teraba, segera kita bersiap-siap untuk melakukan pijatan jantung. Berapa banyak pijatan yang diberikan? Diberikan selama 5 siklus, baru selanjutnya dievaluasi. Di mana setiap siklusnya terdiri dari 30 kompresi dan 2 ventilasi. Jika kita tidak memiliki alat untuk memberikan ventilasi, saat itu juga kita bisa hanya memberikan pijatan jantung sampai alat tersebut ada atau sampai bantuan datang. Nah, di mana kita meletakkan jari untuk memulai pemijatan jantung atau resusitasi jantung paru? Tentunya di pertengahan dada. Ya, di setengah dada bagian bawah kita letakkan punggung tangan, bisa dilihat pada gambar, dengan posisi siku lurus, dengan bahu ada di
atas bahu pasien agar kita bisa memberikan penekanan yang optimal. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya tangan yang satu lagi diletakkan di atas tangan yang sudah kita letakkan di pertengahan dada tadi dan kemudian dikunci sebelum kita melakukan pijatan. Ya, jadi kuncinya adalah di kedua siku yang lurus seperti pada gambar, bahu posisinya di atas dada korban. Terus berapa dalam kita melakukan pijatan? Sekitar 5 cm atau 2 inci. Selanjutnya setelah kita melakukan penekanan, kita angkat untuk memberikan kesempatan dada mengembang secara sempurna. Nah, bagaimana yang dikatakan resusitasi jantung paru yang berkualitas tinggi? Yang kita harapkan, yang harus kita berikan agar hasilnya baik, yaitu yang jumlahnya 100 sampai 120 kali per menit dengan kedalaman 5 cm atau 2 inci, dan kita berikan kesempatan dada untuk kembali kembang sempurna atau istilahnya full recoil sebelum kita menekan lagi. Terus kita harus menghindari ventilasi yang berlebihan, menghindari interupsi yang berlebihan. Nah, jika kita memberikan bantuan nafas, jangan lupa posisi kepala agak ditengadahkan khusus untuk pasien-pasien non-trauma. Ya, kita bilang metodenya adalah metode head tilt dan chin lift. Jika di saat pasien mengalami henti jantung, di sekitarnya bisa dengan mudah kita temukan alat AED atau automatic external defibrilasi atau alat kejut jantung, maka jika dia bisa kita akses segera begitu dia sampai di samping pasien, kita harus menghidupkan tombolnya, memasangkan alat di dada pasien untuk mengetahui apakah ini pasien henti jantung karena irama yang bisa diperbaiki dengan AED atau tidak. Jika nanti setelah mengevaluasi alat membaca bahwa perlu diberikan shock pada pasien ini, maka kita tinggal menekan tombol shock. Setelah sebelumnya memastikan tidak ada orang yang memegang pasien atau kontak langsung dengan pasien. Kapan kita berhenti melakukan pijatan jantung? Yang pertama, jika setelah evaluasi yang tadi kita katakan 5 siklus atau sekitar 2 menit, hasil evaluasinya menunjukkan jantung kembali berdenyut, atau kita berhenti sampai bantuan datang, karena selanjutnya bantuan akan dilanjutkan oleh tim yang baru datang. Atau kita berhenti jika korban atau pasien berbicara, bergerak, atau kembali bernafas normal saat kita melakukan pijat jantung. Atau kita berhenti setelah kita kelelahan. Nah, bagaimana cara kita melakukan bantuan hidup dasar ini pada situasi pandemi? Kita tahu bahwa salah satu hal yang memungkinkan terjadi henti jantung adalah kasus COVID-19 yang saat ini marak kita temukan. Bagaimana cara kita melakukannya? Yang pasti prinsipnya kita harus menghindari kontrak yang tidak perlu dengan suspek atau pasien-pasien confirm COVID-19 sebelum kita memasuki daerah atau mendekat kepada pasien. Tentunya kita sudah menggunakan APD untuk melindungi kita dari partikel droplet dan airborne. Selanjutnya kita harus memastikan bahwa di sekitar ruangan yang akan kita pakai untuk melakukan resusitasi tidak berlebihan jumlah orangnya, hanya orang-orang yang akan memberi pertolongan yang diperbolehkan ada di sekitar situ.
Selanjutnya, kalau misalnya ada alat untuk pijat jantung mekanik, bisa kita pergunakan untuk membatasi lagi jumlah orang yang ada di sekitar sana. Kalau misalnya pasien ini confirm COVID atau suspek COVID, kita harus menginformasikan kepada orang yang akan membantu selanjutnya. Nah, untuk meminimalisasi resiko aerosol, bagaimana strategi oksigenasi dan ventilasinya? Yaitu kita bisa menggunakan HEPA filter untuk semua ventilasi. Jadi di antara bag valve mask yang kita gunakan sebelum kita tempatkan masker, bisa kita pasangkan HEPA filter. Selanjutnya, jika ini ada indikasi untuk intubasi, kita melakukan early intubasi dengan cuff yang segera disambungkan ke ventilator sehingga sirkulasi udaranya tidak kemana-mana. Selanjutnya, diusahakan jika ini pasien perlu intubasi, yang melakukan intubasi adalah orang yang ahli. Nah, jika sebelumnya minimal interupsi diterapkan, kalau saat ini jika akan melakukan intubasi harus stop kompresi. Ya, untuk penggunaan HEPA filter tadi dapat kita gunakan di bag valve mask kita dengan masker yang ketat pada pasien. Kita pertimbangkan penggunaan videolaringoskop jika perlu intubasi, dan jika durasinya singkat, kita bisa hanya memberikan non-rebreathing mask sebelum intubasi untuk pasif oksigenasi. Dan diusahakan untuk minimal diskoneksi sirkuit. Nah, ini adalah gambar HEPA filter yang kita pasangkan di antara bag valve mask kita, antara bag dan mask. Ya, ini yang sebelah sini kita bisa lihat gambar non-rebreathing mask yang bisa dijadikan alternatif untuk intubasi, oksigenasi singkat sebelum intubasi. Ini kita bisa lihat gambar lebih jelas tentang HEPA filter. Ada berbagai macam bentuk, sebenarnya berbagai macam merek, nanti bisa disesuaikan. Nah, yang di sebelah sini adalah salah satu bentuk dari alat pijat jantung mekanik yang bisa kita gunakan. Nah, dari penjelasan saya, apakah teman-teman kiranya akan melakukan bantuan hidup dasar ini? Ya, saya rasa jawabannya pasti semua bersedia melakukan, karena tadi seperti yang saya katakan, semua orang pada prinsipnya bisa menyelamatkan nyawa. Demikian penjelasan saya yang nanti akan kita ikuti dengan praktek bagaimana cara melakukan bantuan hidup dasar. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.